itu tidak bisa dikaji dari segi bentuk leksikal saja, ya, karena menurut ahli bahasa orang Swiss itu bahasa itu terdiri dari dua komponen, bentuk akustik dan komponen mental. Jadi kajian ahli yang sudah disampaikan itu ke bentuk itu harus sampai kepada komponen mental. Itu komponen mental. Jadi adakah niatnya dia seperti itu? Tidak. Kita harus melihat posisinya Jering itu sebagai seorang penyair, ya, penulis larik. Dan sebagaimana wartawan mempunyai ragam jurnalistik, yang seorang penyair dia mempunyai diksi yang khusus berbeda dengan orang lain. Itu yang tidak dilihat oleh jaksa dan lain sebagainya, bahwa seorang penulis lirik dan seorang penyair itu mempunyai diksi yang berbeda dengan orang lain. Diksi yang dia gunakan itu menyebabkan satu kata berbeda dari arti leksikal kamusnya itu. Tapi kalau satu kata kacung, menyerang, itu konotasinya buruk di leksikal di kamus. Dalam diksi seorang penyair tidak. Kata menyerang misalnya, dia tidak mempunyai kekuatan untuk menyerang, kan. Kata menyerang itu dimaksud saya tidak akan berhenti menyerang, maksudnya dia tidak akan berhenti bertanya sebelum pertanyaannya dijawab. Maknanya kan baik, ya. Diksinya saja yang berbeda berbeda dengan diksi orang biasa, orang-orang ahli hukum, orang ahli bahasa linguistik, tidak ahli sastra, saya ahli sastra. Itu yang berbeda. Nah, akibatnya apa? Kesalahan dengan gampang kita ini kan ke dia. Sekarang proses penanganannya bagaimana? Kenapa dia menggunakan bahasa gitu? Seorang seniman, seorang penyair menggunakan bahasa, menggunakan diksi, bukan bahasa, menggunakan diksi dengan pilihan kata khusus. Itu kata-kata itu dia diharapkan mempunyai tenaga untuk menyedot perhatian orang sehingga pertanyaannya dijawab. Sehingga adalah kata konspirasi busuk, ya, ada kata saya tidak akan berhenti menyerang. Tapi kalau diterjemahkan ke bahasa biasa, dia artinya dia tidak akan berhenti bertanya sebelum dijawab. Apa ada niat buruk? Kan tidak ada. Nah, hanya saja persoalan ahli bahasa sebelumnya, ahli hukum hanya berhenti pada utak-atik bentuk kata saja, tidak sampai pada kemahiran seorang jurnalis dengan ragam bahasa jurnalis, kemahiran seorang penyair dengan diksi penyair, kepenyairannya. Penulis lirik lagu juga penyair, kan, Ebed Gading menyebut dirinya penyair dan lain sebagainya. Itu harus dihargai, statusnya paling tidak dijadikan konteks untuk kajian sampai pada komponen mentalnya dia, apakah ada berniat buruk atau tidak. Itu yang sehingga kata-kata kacung di sana seperti dijawab oleh IDI secara struktural. IDI itu tidak di bawah WHO, tapi bukanlah semua SOP prosedur WHO tentang penanganan COVID itu datang dari WHO, diikuti oleh negara-negara anggota PBB, kan, dan pelaksanaan negara di garis depan itu adalah dokter dan rumah sakit, kan. Secara struktural itu bukan atasannya dia, tetapi secara konseptual ada hubungan konseptual, kan. Nah, ini yang tidak diakui. Semua kesalahpahaman memahami bahasa saja tidak punya perspektif. Mereka hanya main utak-utik bentuk kata saja, tidak membuka perspektif yang lebih luas. Makanya ketika di situ linguistik sudah berhenti, ya. Jadi ilmu sastra, ilmu etika yang bisa, ilmu etika hukum yang bisa mengetahui ini. Kalau ilmu hukum tidak menyerap ilmu etika dan perkembangan ilmu itu, ke depan kasus tentang penyebaran di media sosial akan semakin banyak muncul dan orang tidak bisa menanganinya. Lebih lanjut, saksi ahli kedua bidang hukum pidana menjelaskan mengenai aturan kewenangan surat kuasa dari pihak Ikatan Dokter Indonesia. Saksi ahli berpendapat bahwa surat kuasa harus dicetak dan terpisah sehingga seharusnya tidak melampaui kewenangannya. Di sini saya diminta untuk memberikan keterangan ahli, tentunya dalam pandangannya terkait dengan pasal yang didakwakan kepada Bli Jering, gitu ya. Saya tadi juga menyampaikan ada persoalan yang perlu diperhatikan dalam hal penegakan hukum Undang-Undang ITE ini, karena kalau berdasarkan ketentuan pidana maka harusnya sangat berhati-hati dalam penegakannya ataupun dalam hal ketentuan pidana yang digunakan, karena pidana ini sesuatu yang menderitakan orang, dan apalagi dalam banyak hal banyak ditemukan persoalan di pasal-pasal Undang-Undang ITE yang memuat ketentuan sanksi pidana. Tentunya
ini tidak kita harapkan menjadi kontraproduktif bagi penegakan hukum kita ke depan, dan kita harapkan hukum yang ada itu malah memberikan kenyamanan menuju pada tertib hukum, tetapi tidak kemudian menjadi alat yang disalahgunakan atau malah kontraproduktif. Nah, kita mendukung proses hukum yang baik, yang benar untuk menuju pada keadilannya. Gitu. Artinya pasal-pasalnya kurang tepat misalnya. Ya, kalau ketentuan sanksi pidananya memang ada di dalam undang-undang. Tapi ketika kita bicara dalam penegakan hukum kan nggak hanya bicara pada undang-undang secara ansih saja, tapi kita akan melihat pada nuansa keadilannya. Dalam praktik hukum ini bisa menimbulkan tafsir atau tidak, sehingga akhirnya banyak korban yang muncul dari satu proses penegakan hukum yang sejatinya bukan dianggap sebagai perbuatan yang kriminal atau perbuatan pidana, hanya untuk mengekspresikan berpendapat. Kita sepakat bahwa kemerdekaan mengeluarkan pendapat itu ada batasan aturan mainnya demi menjaga tertib hukum, tapi ketika ada satu persoalan di sana, rasa-rasanya hukum pidana itu masih kita letakkan di ujungnya saja sebagai ultimum remedium. Kuasa hukum Jering, Gendo Suwardana, juga menyatakan bahwa kehadiran dua saksi ahli dalam persidangan cukup memberikan alasan yang kuat bahwa Jering tidak bersalah. Tadi keterangan ahli pidana itu sangat banyak menguntungkan Jering ya. Pertama kita lihat dari dari legal standing. Tadi dibahas dari legal standing bahwa Dr. Suteja Putra, kurang lebih begitu jadinya, Dr. Suteja Putra ini tidak punya kualifikasi sebagai korban dalam pasal 27, karena pasal 27 adalah delik aduan absolut, maka yang harus mengadu adalah korban langsung, tidak bisa diwakilkan. Kemudian surat kuasa juga pelaporan tidak dikenal, apalagi surat pengaduan. Pengaduan itu harus korban, tidak dikenal dalam pidana, dia hanya kenal perdata. Lalu korban sendiri yang harus melapor, tidak bisa diwakilkan. Itu delik aduan itu. Dan itu apalagi delik aduan absolut. Nah, oleh karena dia delik aduan absolut, legal standing korbannya tidak ada, maka sebetulnya ini dalam pasal 27 ini tidak memenuhi unsur. Tidak memenuhi unsur dia. Tidak ada korban. Karena yang harus diperiksa itu adalah yang menjadi korban adalah Daeng M. Fakih, Ketua Umum PBID. Apalagi postingan Jering adalah untuk PBID, bukan untuk ID Bali. Nah, terus yang kedua yang paling menarik juga disampaikan adalah untuk pasal 27 ayat 3, korbannya harus individu, absolut individu. Absolut individu, kehormatan individu, tidak kehormatan lembaga. Jadi kalau yang mengadukan adalah sebagai korban pencemaran nama baik adalah ID sebagai lembaga, itu nggak memenuhi kualifikasi sebagai korban, sehingga menurut saya keterangan ahli pidana tadi jelas pasal 27-nya gugur. Nah, dalam konteks pasal 28, dalam pasal 28 juga begitu. Norma pokoknya ada di pasal 156, 157 KUHP. Maka di sana ada batasan terhadap unsur antar golongan. Nah, ahli tadi menjelaskan bahwa unsur antar golongan itu adalah harus ada 2 atau lebih golongan yang terlibat di sini. Dan tidak boleh individu versus golongan, tapi harus ada 2 golongan. Makanya makna SARA itu adalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi antar golongan jadi satu tanpa spasi antar golongan, maka harus ada 2 atau lebih golongan yang kemudian timbul kebenciannya akibat postingan Jering gitu. Atau yang berkonflik, yang saling membenci karena postingan Jering. Nah, karena dia tidak ada 2 golongan atau lebih, maka sebetulnya kualifikasinya atau unsur makna antar golongannya itu lumer dia, luntur juga, gugur juga gitu. Nah, kemudian jika mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi, ahli mengatakan ini bertentangan dengan lex serta dan lex stricta sebagai asas legalitas, sehingga dia gugur. Terus termasuk terkait dengan legal standing korban, apakah bisa Putra Suteja menjadi pelapor dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE? Bisa menjadi pelapor karena siapa aja bisa melapor, tapi apakah dia langsung berkualifikasi korban? Tidak. Karena yang harus menjadi korban adalah Ketua Umum PBID. Tidak bisa dikuasakan karena dalam pidana tidak mengenal surat kuasa. Itu hanya dikenal di perdata. Sementara itu, seusai sidang, Jering yang didampingi istrinya meyakini bahwa dirinya bisa bebas jika tidak ada intervensi yang tidak diinginkan dari pihak lain. Secara umum makin banyak fakta-fakta baru yang terungkap, jadi
Kalau saya pribadi sih sekarang sudah tahu siapa pemesan pasal 28 itu, secara pribadi saya sudah tahu. Tapi nanti biar masyarakat yang menilai. Yang jelas bukan personal. Dan apa namanya? Sidang yang kapan? Hari Selasa kemarin itu kan kami menghadirkan saksi korban dari Mataram ya. Dari Mataram ya. Ya kasus-kasus seperti itu bukan cuma 1-2 kali, banyak banget terjadi di Indonesia, dan sampai sekarang ibu-ibu hamil katanya juga masih dirapin. Jadi saya sih cuma berharap agar syarat rapid itu terutama untuk ibu-ibu hamil yang sudah darurat itu agar tidak usah lagi gitu. Karena korban sudah jelas-jelas ada, dan sehari itu di Indonesia ada ribuan ibu-ibu hamil. Bayangkan itu kan nggak semua terdeteksi oleh media. Ya itu aja, harapan saya cuma itu, semoga ibu-ibu hamil stop di tes-tes rapid kayak gitu. Sidang lanjutan akan digelar pada Selasa 27 Oktober 2020 dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Jering juga sempat menyatakan dirinya merasa siap dan tidak memerlukan persiapan khusus untuk sidang selanjutnya. Nggak ada, karena saya sudah benar. Mau siap, kalau orang sudah benar tuh nggak perlu persiapan ekstra gitu. Yuk subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.